Apa sih dasar ajaran-ajaran beliau? Yang pertama, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali. Untuk bertaruh, sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan? Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Jadi ini beliau menegaskan, hidup ini sebenarnya pertaruhan kita. Pertaruhan apa? Pertaruhan nanti sesudah mati. Karena yang sejati itu sesudah mati, yaitu apakah kita bahagia atau sengsara. Kuncinya apa? Ilmu. Tapi para ahli ilmu atau ulama akan ada dalam situasi kebingungan kalau ilmunya hanya berhenti di ilmu, tidak melahirkan amal. Berarti ilmu ini tidak ada gunanya, tidak akan membantu kebahagiaan atau kesengsaraan kalau tidak melahirkan amal. Setinggi apapun ilmumu, kalau tidak ada bukti konkretnya, tidak ada implementasi nyatanya, tidak ada gunanya, tidak akan menolongmu nanti di akhirat, tidak akan membawamu pada kebahagiaan. Jadi hidup ini pertaruhan, besok kita bahagia atau sengsara, kuncinya ilmu. Tapi ilmu tidak ada gunanya kalau tidak ada amal, hanya membawa pada kebingungan. Kalau hanya sign for sign, ilmu untuk ilmu, biasanya hasil akhirnya cuma dari debat ke debat, dari buku ke buku, nanti berakhir di perpustakaan. Tidak ada kualitas hidup yang meningkat. Cuma dari ilmu syaratnya amal, hanya saja amal ini tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Jadi kuncinya amal itu ikhlas. Jadi amal ini ada artinya kalau ikhlas, tidak pamrih. Jadi hidup ini adalah ladang untuk menjamin apakah kita bahagia atau sengsara di akhirat. Kuncinya ilmu. Cuma ilmu tidak ada nilainya kalau tidak ada amalnya. Amal tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Itu ajaran pertama. Yang kedua, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Orang itu punya kecenderungan egois, merasa bisa sendiri, benar sendiri. Kunci banyak masalah, kenapa kok lahir banyak konflik itu di nomor 2 ini. Banyak orang yang merasa akulah yang paling benar, akulah yang paling sesuai, yang paling paham, yang paling pinter. Takabur. Dan ketakaburan ini adalah jalan diusirnya iblis dari surga. Jadi yang pertama, perhatikan tujuan hidup kita. Yang kedua, jangan sombong, jangan egois. Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan apapun sekali, 2 kali, berulang-ulang, maka akan jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar dirubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau iktikad, perasaan, kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki benar. Jadi ini
pelajaran juga yang pertama, ingatlah manusia itu biasanya suka, cinta dengan yang sudah biasa mereka lakukan, yang biasanya mereka anggap kebenaran, yang biasanya mereka geluti setiap hari. Ini sebenarnya jebakan, karena kadang-kadang yang kita biasakan tiap hari itu sesuatu yang tidak pasti benar. Tapi kita terlanjur suka, terlanjur melekat di situ. Kenapa? Karena sudah kita ulang-ulang. Akhirnya apa? Kalau ada orang menemukan sisi kebenaran yang lain, mengkritik kita, terus kita resisten, kita tiba-tiba ndak yang benar ya sudah ini. Sejak nenek moyang kita dulu yang dilakukan juga ini. Bahkan kita sanggup mengorbankan jiwa raga untuk yang kita anggap benar sebelumnya ini. Padahal yang kita anggap benar sebelumnya bisa jadi ada kelemahan-kelemahannya. Jadi di falsafah yang ketiga ini Kiai Dahlan mengingatkan, yang biasa kita lakukan, yang selama ini kita anggap kebenaran, mungkin kita sangat suka, kita sangat mantap, kita cinta dengan kebiasaan-kebiasaan itu, tapi tetap kita harus mau membuka diri. Siapa tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih benar. Karena manusia itu kan dituntun oleh kecenderungan jiwanya, dan kecenderungan jiwa ini dibentuk oleh apa yang dia biasakan. Maka kita harus tetap kritis terhadap diri kita sendiri. Itu falsafah yang ketiga. Terus yang keempat, kalau ini surat Al-Furqan, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi itu Al-Furqan ayat 43. Jadi tidakkah engkau melihat kita itu sering-sering yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Jadi secara tidak sadar dalam hidup kita itu sebenarnya hasrat kita yang kita pertuhankan. Tapi ini nggak kelihatan karena dibungkus macam-macam. Makanya terus di ayat selanjutnya, apakah kau anggap orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini orang-orang yang mau belajar, mau berpikir, atau mau mendengar? Enggak. Orang-orang ini sebenarnya seperti binatang, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang. Kalau binatang mengikuti nafsunya, keinginannya, wajar, wong binatang tidak ada akalnya, tidak ada budinya. Tapi kalau nafsu, manusia kok mengikuti nafsunya, hasrat keinginannya saja, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Sama-sama mengikuti hasrat nafsunya, manusia ini punya perangkat untuk tidak begitu. Kalau dia seperti itu berarti dia adollu sabila. Ini katanya Al-Quran loh ya. Jadi kalau ada orang kok mempertuhankan keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, dia sebenarnya lebih sesat daripada binatang. Oke, itu pedoman yang keempat. Jangan mempertuhankan hasrat nafsumu sendiri. Yang kelima, manusia tidak menuruti, tidak mempedulikan sesuatu yang sudah terang bagi dirinya. Artinya dirinya sendiri, pikirannya sendiri sudah mengatakan itu benar, tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut kepada kesukaran, takut berat, dan macam-macam yang dikhawatirkan. Karena nafsu dan hatinya sudah terlanjur rusak, berpenyakit akhlak, hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk. Jadi falsafah yang kelima mengajarkan pada kita sebenarnya sebagian besar orang itu sudah tahu mana baik, mana buruk, mana yang harus dia hindari, mana yang harus dia lakukan. Hanya saja masalahnya ada banyak ketakutan dalam diri kita yang membuat
kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang dalam pengetahuan tidak wujud dalam tindakan. Takut capek, takut sulit, males, apalagi ketakutan-ketakutan ini yang membuat kamu tahu sebenarnya mana baik, mana buruk, mana bagus, mana tidak bagus. Tapi kenapa tidak jalan? Karena itu tadi, pertimbangan-pertimbangan yang tidak seharusnya. Saya pingin loh Pak rajin sholat malam, rajin tahajud itu. Tapi nanti kalau saya sholat malam, kalau paginya ngantuk gimana? Paginya kan saya harus kuliah jam 7 lagi. Itu kan mau alasanmu kan, kamu bikin-bikin. Saya pingin sih Pak sebenarnya rajin puasa hari Senin, hari Kamis. Tapi nanti kalau saya makannya tidak teratur, kalau asam lambung gimana? Kamu kan pinter kalau bikin alasan-alasan kayak gitu. Kamu bikin-bikin sendiri ketakutanmu. Saya tuh pingin loh Pak jujur, tapi kalau saya terlalu jujur nanti jangan-jangan kelihatan cupu atau lugu gitu Pak. Kamu sudah tahu kok sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk, tinggal kamu mau atau tidak. Itu falsafah yang kelima. Jangan cari-cari alasan lah, diakui saja, ya Pak saya salah ini Pak. Itu lebih mending daripada kamu cari-cari alasan untuk menjustifikasi absenmu dari kebaikan. Terus yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya memperalat manusia yang bodoh dan lemah. Oke, yang nomor 6 ini tidak perlu saya jelaskan, di medsos banyak. Oke, yang ketujuh, pelajaran terbagi dua. Yang pertama belajar ilmu, yang kedua belajar amal. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian pula dalam belajar amal, harus dengan cara bertingkat. Kalau setingkat saja belum mengerjakan, tidak perlu ditambah. Oke, jadi kita ini mencari ilmu, perhatikan selain belajar teorinya, belajar juga bagaimana cara mempraktekkannya. Selain belajar teori ikhlas, ya harus belajar bagaimana mempraktekkan ikhlas. Selain belajar teori apapun, kamu cari cara mempraktekkannya biar ilmu itu manfaat. Yang kedua, belajar apapun dan menjalankan, mengamalkan apapun, perhatikan step-stepnya, selangkah demi selangkahnya. Jangan ambisius. Kalau pas lagi semangat, wah semalam tahajud mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh. Kalau pas lagi males, itu 5 tahun kemudian orang tahajud belas. Itu kamu ndak melihat tahapan-tahapannya. Jiwamu itu, dirimu itu tergantung caramu membiasakan. Kalau kamu setahap demi setahap, jiwamu terbiasa nantinya. Kalau memang di dosis kecil kamu sudah nyaman, tinggal nambah dosis. Jangan tiba-tiba dosis besar, kamu bisa keracunan. Pelan-pelan, selangkah-selangkah. Kalau ndak biasa sholat tahajud, ya diawali misalnya tahajudnya sebelum tidur, atau sebentar sebelum subuh. Nanti kalau lama-lama terlatih bisa lebih agak malam sedikit. Jadi dilatih. Kalau jiwamu terlatih, nanti kamu sampai pada level kalau tidak tahajud tidak enak, atau kalau tahajud sedikit tidak enak. Kenapa? Karena jiwamu sudah terbiasa. Kalau tidak biasa puasa, misalnya di sebulan itu yang sunnah-sunnah ada Senin Kemis, ada Ayamul Bid, ada macam-macam. Ambil 1-2 untuk dibiasakan. Pak, saya kalau Senin Kemis mungkin tidak kuat. Senin tok ya Pak, wis ora apa-apa.
Mungkin dapat kira-kira 3-4 bulan karena sudah biasa nambah kemis. Nanti kamu akan sampai pada titik kalau ndak puasa kamu ndak enak. Tapi kalau nggak dimulai-mulai, ya enak aja ndak puasa. Ya, jadi dimulai setahap demi setahap. Jadi ini dalam pendidikan ya begitu. Jangan overdosis. Mentang-mentang sedang seneng dengan filsafat terus borong buku filsafat dibaca semua. Wah, akhirnya malah muntah, terus akhirnya sebel sama filsafat. Ya, oke. Ya pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Oke, jadi ini dasar dari falsafah pendidikannya Kiai Dahlan.